Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, Hong Wilaheng Sekaring Bawono Langgeng. Saudaraku, nyalain dulu seperti biasa wewangian biar menambah khidmat. Saudaraku, dimanapun kalian berada, kembali berjumpa bersama Den Mas Ali. Saudaraku, tentunya Den Mas Ali kali ini akan mewejang sesuatu apa yang Den Mas Ali ketahui. Semoga bermanfaat buat saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Tentunya Den Mas Ali saat ini akan mewejang, memberikan sesuatu hal terkait dengan orang Jawa. Kita simak lebih dalam apa pembahasan mengenai orang-orang atau perilaku dan pengetahuan yang dimiliki orang Jawa. Namun kali ini sepengetahuan Den Mas Ali. Sajut das das. Saudaraku, bahwa orang Jawa tidak hanya pada keterbatasan atau pembahasan mengenai etnis atau pulau, atau hanya mengetahui perilaku dan sikapnya saja, namun Jawa ini apa? Yaitu kita pernah mendengar orang tua kita leluhur dulu, dari simbah ke simbah, turun-turun ke generasi, ke anak cucunya. Alhamdulillah, dari leluhur, dari turun-temurun, dari simbah, pernah mendengarkan yang namanya ada kalimat jiwa Jawa wijiwaja. Nah, apa maksud dari kalimat tersebut? Mengenai jiwa Jawa wijiwaja, jiwa ini pada manusianya, pada personal orangnya, bentuk manusia itu sendiri, ada jiwanya. Jawa itu ngerti, cerdas, dan Jawa ini berarti baik. Nah, untuk wiji itu bibit dan wajah tangguh. Bani Jawa adalah orang yang memang mengerti dan orang yang baik serta bibit unggul. Orang Jawa adalah orang yang tangguh, memang dilahirkan sebagai keanugerahan dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mana orang Jawa orang yang ngerti dan orang yang baik. Saudaraku, adapun ketika ada orang Jawa yang mungkin perbuatannya yang kurang baik, ini bisa jadi karena ketutup kesadaran. Belum munculnya kesadaran ini sangat mempengaruhi bagaimana pola perilaku dan pandangan pemikiran orang Jawa. Saudaraku, kita diingatkan selalu bahwa orang tua kita berbicara, orang Jawa, ojo lali Jawani, ojo lali Jawani. Maksudnya itu apa? Apakah kita orang Jawa ini yang bagaimana? Nah, yang harus dimengerti adalah orang Jawa ini penuh dengan ajaran budi pekerti yang luhur. Orang Jawa ini menurunkan keturunan-keturunan yang sangat baik. Dan pada masanya peradaban orang Jawa di Nusantara ini, bahwa orang Jawa ini sangat luar biasa. Saudaraku, bahwa milenial di era saat ini mengalami degradasi penurunan sikap perilaku, yang mana sikap-sikapnya sudah tidak jawani lagi, kurang cerdas, kurang peka, tidak tahu keadaan apa yang harus dilakoninya. Saudaraku, bahwa orang Jawa kita, mohon maaf saudaraku, dan Mas Ali ngomong dari kemarin lebih banyak bahasa Indonesianya. Terus ada yang memberi masukan, loh mas, lah kok nggak ngomong Jawa mas, katanya jangan ninggal Jawa nih. Nah, Jawa di sini adalah artian cerdas. Bahkan orang Jawa mampu berbagai bahasa. Dari berbagai bahasa manapun itu mampu dikuasainya. Bahkan sampai bahasa batin, bahasa yang tidak terucap, mampu untuk membacanya. Nah, untuk Den Mas Ali sendiri memang masih terbatas untuk apa yang harus disampaikan kepada saudaraku. Namun, Den Mas Ali masih ingat
kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan orang Jawa, saudaraku, mugi-mugi tansah keparing sehat walafiat. Nah, kalimat yang demikian juga sering disampaikan sebagai bentuk ungkapan doa, harapan di mana kita semoga hidup ini kondisi dalam keadaan sehat dan bebas dari fitnah, terus dari kesusahan, dari kesialan dan sebagainya. Afiat, yaitu ya yang demikian. Dan tidak semua orang, meskipun di Bani Jawa mengalami ketika tidak dikenalkan budaya-budaya leluhur, ada tradisi yang dimiliki, bahkan sastra-sastranya orang Jawa sangat luar biasa. Dari pujangga-pujangganya saja sangat luar biasa, saudaraku. Bagi yang baru saja masuk dan menyimak, sugeng rawuh lan sugeng midhangetaken. Selamat datang dan selamat mendengarkan. Itu maksudnya, saudaraku. Silakan bagi yang belum subscribe dan masih menyimak, terima kasih. Dan Mas Ali sedang memberikan dan sinau bareng di sini, di mana orang Jawa yang memang kita harus mengingat di situ banyak apa saja yang dilakukan wejangan-wejangannya orang Jawa. Bahkan mengenai pembahasan yang lalu, dan Mas Ali membahas mengenai Cah Angon, ada Satrio Piningit, dan ada Ratu Adil. Yang mana itu semua adalah ajaran-ajaran pengendalian pada manusia itu sendiri. Jiwa. Lalu mulai dari bocah Angon yang sebelumnya dan Mas Ali bahas itu, yaitu pengembalaan kepada apa yang digembalakannya. Saudaraku, bahwa orang yang Angon, jiwanya manusia, itu sendiri digambarkan di dalam ranah orang Jawa. Dalam pewayangan itu ada tokoh-tokoh, 4 tokoh, yang mana 4 tokoh ini menggambarkan simbol-simbol nafsu yang dimiliki pada manusia. Saudaraku, orang Jawa diingatkan kembali untuk kesadaran penuh bahwa di mana manusia hidup itu harus memiliki kesadaran. Orang yang memiliki kesadaran itu adalah orang yang hidup. Orang yang hidup itu orang yang sadar. Sadar dengan apa? Yaitu sadar dengan jiwa raganya, memiliki jiwa amarah. Di dalam pewayangan itu sendiri, di situ ada nama tokohnya Dasamuka, yang mana tokoh Dasamuka itu menyimbolkan orang yang angkara murka, selalu membuat kegaduhan, kekacauan di mana-mana. Dan ini sifat-sifat angkara murka. Di sini adalah sifat amarah, yaitu nafsu amarah, dan unsur elemennya adalah geni. Saudaraku, untuk sifat nafsu yang dimiliki manusia, yang kedua yaitu nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini penokohan di dalam pewayangan itu, yaitu Kumbakarna. Nafsu yang memiliki iri hati, yang mana segala apa yang dimiliki, kebahagiaan orang lain, apa yang dimiliki orang lain, kelebihan orang lain, dirinya lalu iri hati. Nah, ini ada di nafsu pada manusia itu sendiri. Nah, orang Jawa harus sadari betul itu, saudara. Nafsu yang ketiga yaitu nafsu sufiyah, yaitu nafsu yang gampang dan mudah tergoda. Manusia tidak menyadari jika bahwa dirinya ketika sering tergoda, entah itu wanita, entah tergoda harta, entah tergoda jabatan, dan ketika lalai dalam itu, nafsu ini bergerak, yang berjalan adalah nafsu sufiyahnya. Di dalam pewayangan digambarkan tokoh Sarpakenaka. Nafsu ini ada di dalam diri manusia itu sendiri, yang mana jika diri kita sadari, ketika diri kita mampu membaca, ada perasaan yang selalu tergoda, jelas di situ menunjukkan nafsu sufiyahnya yang sangat besar. Saudaraku, nafsu yang keempat yaitu nafsu mutmainah, nafsu yang tenang, tentrem. Di situ digambarkan tokohnya adalah Wibisono. Nah, tokoh Wibisono ini adalah sosok yang tenang, tentrem. Nah, dari keempat nafsu ini semua harus mampu dikendalikan oleh manusia itu sendiri.
Bagaimana cara mengendalikannya? Ya harus dengan kesadaran. Untuk memunculkan kesadaran, karena manusia itu sendiri memiliki titik lemah yang memang perlu adanya manusia lainnya untuk selalu mengingatkan. Tidak bisa hidup sendiri begitu saja dan merasa baik, karena manusia sifat watak dasarnya berkerumun dan bersosial. Saudaraku, untuk mengetahui nafsu-nafsu kita yang bergejolak dari 4 nafsu itu yang ada di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh kita, dan Mas Ali sendiri untuk melatihnya memahami nafsu yang bergejolak itu harus lerem, menghening, bisa dengan cara semedi, melihat diri nafsu mana yang bergejolak dengan sifat-sifatnya nanti di dalam perilakunya itu. Saudaraku, bahwa memang jadi manusia tidak mudah, saudaraku. Dikatakan manusia itu adalah makhluk yang sempurna, ternyata malah kadang kesempurnaannya itu dilihat tidak ada karena memang lalai. Saudaraku, dimanapun berada, tentunya dalam hal ini dan Mas Ali mengingatkan saudaraku Jawa dimanapun berada, kita pede dan percaya diri. Panjenengan dimanapun kawontenanipun, kula lan panjenengan mugi-mugi tansah keparing katentreman, pituduh, pitedah, pepadang saking Gusti Pangeran. Ben napa? Ben saged ngertos sejatinipun menungso niku kedah pripun. Kula lan panjenengan kedah saged nyadari awake piyambak-piyambak. Saudaraku, manusia ini harus dengan kesadaran penuh bahwa hidup ini harus bermanfaat. Apakah ada kitab yang tertulis yang mengajarkan ajaran-ajaran orang Jawa? Ajaran-ajaran orang Jawa kitabnya nggih. Nah, ajaran-ajaran kitabnya mana saja? Sangat banyak sekali. Wong Jawa kuwi janjane kuwi sungkan kakean omong. Tapi yang saged ngonceki yang ditakoni dijawab iku rumpes kabeh. Nah, merga wong Jawa kuwi sebenarnya ibarat manuk Garuda, dudu manuk emprit. Kitab-kitabnya orang Jawa ini ada kitab tulis, ada kitab teles. Harus mampu membaca keadaan. Karena orang Jawa ini gurunya ini ya keadaan, lingkungan. Meskipun kadang ada orang yang tidak sekolah, namun kadang di suatu perjalanan dia mampu membaca dan melihat dan hidup, bahkan tidak kurang. Yang tidak sekolah pun memiliki harta kekayaan. Jadi ukuran manusia itu mendapatkan ilmu ketika mau belajar. Tidak hanya di sekolahan saja, dimanapun itu berada tetap harus belajar. Apa yang ditemuinya itu semuanya guru, Mas Jepri. Kenapa? Sekalipun kiri asuiku lewat, itu juga guru. Kita cermati perilakunya anjing itu. Kita melihat kucing. Kita melihat orang, anak kecil, apapun itu. Bahkan diputus pacar juga termasuk guru. Guru apa? Rasa kekecewaan itu gimana? Itu diulang. Nah, kitab-kitabnya ya kitab kahanan. Nah, serat-serat yang ditulis di situ banyak. Ada serat Kalatida, ada Kertagama, ada serat Darmo Gandul, Gatoloco masing-masing. Namun untuk persepsi-persepsi dan keyakinannya masing-masing silakan. Tidak usah berantem dan berebut kebenaran. Jadi orang Jawa ini kitabnya ya alam semesta ini karena lebih komplit. Dari semua itu, bahwa manusia Jawa ini adalah manusia yang ngerti, manusia yang cerdas. Jawa ini tidak hanya kepada kostum dan terbatas kepada pakaiannya saja, tapi pemikirannya yang adiluhung, lebih mengedepankan etika, tata krama. Saudaraku, manusia Jawa itu sudah ngaji rasanya, bahkan tahu, memahami, menyadari bahwa manusia itu mengalami 3 fase. Fase yang pertama, fase ora weruh, fase ketidaktahuan. Yang mana fase ketidaktahuan memang karena tidak ngerti. Fase ora weruh ini orang yang belum tahu apa-apa. Dan ora weruh, maca kahanan ya ora ngerti.
apa yang harus dilakukan? Yombuh. Nah, fase yang kedua yaitu fase ngaku weruh. Jadi ngaku-ngaku. Ada kalanya karena gengsi, karena sesuatu hal ditanya sok-sok tahu. Lah ini ngaku weruh. Dalam piwulang Jawa, fase yang ketiga adalah nyata weruh. Nyata weruh ini benar-benar tahu, ngerti. Nah, manusia 3 fase ini bakal melewati. Ketika kita dilahirkan di dunia ini tidak paham, tidak tahu apa-apa, setelah diajari akhirnya tahu apa-apa. Saudaraku, bahwa orang yang waskito, orang yang awas terhadap dirinya sendiri, mampu melihat keadaan dan lingkungan. Jadi orang yang waskito itu bukan berarti orang yang disi kerso, tapi memang diberi pengetahuan, diberi petunjuk sama Tuhan yang Maha Esa, Gusti Ngakaryo Jagat, bahwa manusia itu mampu diberikan dan membaca keadaan. Akhirnya bisa berjaga-jaga, akhirnya bisa melihat apa yang harus dilakukannya sebelum terjadi. Taruhlah ada gunung mau meletus, tapi hawa-hawanya bisa dirasakan. Ada mungkin dirasakan hawa panas, hewan-hewan pada turun. Sekarang ini pelajaran keilmuan kepekaan sudah mulai luntur, maka ini perlu diingatkan kembali. Kenapa? Sekarang eranya zaman digital, kita setiap hari di depan digital, depan HP, depan komputer, nggak tahu keadaan lingkungan sekitar. Dulu dan Mas Ali saat masih kecil dilatih kepekaan, sering mandi di kali. Kalau airnya sudah mulai hangat, banyak carangan atau runtah-runtah kotoran dari bambu, ranting-rantingnya itu keli, berarti di atas sudah pasti akan ada terjadi banjir. Nah, ini orang yang nyoto weruh karena sudah dilatih kepekaan terhadap lingkungan. Orang Jawa ini harus disadari, apalagi mengenai pemimpin. Sudah pas sekali jiwa pemimpin dari orang Jawa ini yang benar-benar Jawani, yang tidak meninggalkan Jawa, ini sangat penting karena mampu dohir batinnya sudah bisa membaca. Memang diberi anugerah nilai lebih pada orang Jawa. Jadi nggak heran kalau memang presidennya rata-rata keturunan dari Jawa. Mohon maaf saudaraku, bukan berarti kami membanggakan Jawanya. Bisa jadi silakan. Ini bukan masalah ras, etnis siapa terus nggak berhak, boleh. Silakan daftar. Tapi memang peradaban Jawa ini, Nusantara ini peradaban yang tua. Nah, tidak mengherankan para pemimpin, para di pemerintahan kebanyakan orang Jawa. Meskipun bukan orang Jawa juga banyak, tapi secara mayoritas kebanyakan orang Jawa. Karena orang Jawa mampu berbaur, beradaptasi, karena memimpin, jiwa memimpinnya mampu bertoleransi. Orang Jawa mengerti manusia dengan manusia lainnya. Sebab apa? Orang Jawa ini tahu diri. Endi sing kudu ngene, endi sing kudu ngono. Saudara, manusia Jawa sekali lagi adalah orang yang hebat, orang yang baik, dan orang yang ngerti. Nah, manakala ada orang Jawa yang tidak demikian disebutkan, ini sedang mengalami penurunan kesadaran. Nah, ini perlu diingatkan. Saudaraku dan Mas Ali, mohon maaf sekiranya kurang pas dalam penyampaian. Sungguh masih jauh sekali bagaimana menyampaikan mengenai orang Jawa. Karena dan Mas Ali sendiri disadari, dan Mas Ali ini mengalami penurunan pemahaman tentang Jawa. Maka perlu diingatkan kembali sampai detik ini, dan Mas Ali terus belajar meningkatkan kesadaran kembali. Bahwa diingatkan, orang Jawa harus Jawani, wong Jawa ojo ilang Jawane, yaitu kecerdasannya, kepekaannya, pengertiannya, dan sebagainya. Itu saudara. Demikianlah ulasan dan Mas Ali yang singkat. Jangan lupa saudaraku yang selalu mendukung dan yang masih setia dan yang suka berbagi, silakan ketik di kolom komentar untuk saling berbagi pengetahuan dan wawasan, dan Mas Ali akan belajar bersama dengan panjenengan. Tentunya dan Mas Ali akan pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali, mudah-mudahan Tuhan menghendaki. Saudaraku, salam damai sejahtera kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Hong Wilaheng Skaring Bawono Langgeng.